Halo, Assalamualaikum teman-teman dari Car Vlog, apa kabar? Hari ini kita akan bincang-bincang tentang Ford Everest bareng salah satu teman gua, ada Dito di sini. Halo J, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat, Tok? Alhamdulillah sehat. Mantap, alhamdulillah. Jadi teman-teman, kita rencananya itu pengen ngobrolin tentang owning experience ya. Owning nih ini ya, berarti pengalaman memiliki ya? Iya. Bukan itu Bukan ya? owning. Tadi lo bilang apa? Owning experience, tapi nggak ada owning. Nggak ada owning. Kayaknya kode nih mungkin nih buat Diandra nih supaya bisa pasang Ya, owning di sini. Bisa. Cocok. Cocok. Nah, teman-teman juga di rumah nih juga banyak bener yang suka request dari dulu-dulu juga sih tentang konten Everest. Oh ya? Iya, konten gitu. Everest Oke. lumayan nih, banyak nih. Oh, Penggunanya, gitu. Iya. penggemarnya banyak. Jadi kita hari ini ngobrol tentang lo gimana sih nih pakai mobil ini, suka dukanya apa, termasuk apa aja nih yang udah lo kerjain nih Tok di sini. Siap. Tuh. Oke. Teman-teman sebelumnya mungkin juga pernah nonton gua di channelnya Dito. Namanya berubah ya sekarang ya? Namanya masih tetap Dito dan Diandra, cuman Oke. itu kan secara keseluruhan aja. Jadi di channel gue itu suka ada vlog pribadi apa, tapi kalau misalnya untuk review mobil itu namanya Garasi Iman. Jadi Garasi Iman tuh segmen ya? Segmen sih. Segmennya gitu, Garasi Iman, tapi kalau channelnya itu Dito dan Diandra. Diandra. Iya. Oke. Teman-teman nanti juga bisa lihat nih waktu kita lagi ngebahas Land Cruiser 70 Bundera. ya. Iya. Ini covernya yang seperti ini nih, teman-teman. Oke, Tok. Kita langsung aja ngebahas nih. Iya. Jadi Everest lo tahun berapa nih, Tok? Tahun 2009 J. Gitu. Jadi 2009. biasanya disebut Gen 2,5 ya di sini. Jadi kalau Gen 2 itu kan udah TDCi, ini facelift pertama. Jadi Gen 2 tuh dari 2006, 2009 tuh facelift lagi. Nah, ada fun fact nih yang Everest tahun 2009. Jadi khusus di 2009 itu nggak ada rear spoiler. Jadi banyak yang bilang tuh nggak ada topinya gitu. Nggak ada topi belakang? Nggak ada topi belakang gitu. Jadi gundul disebutnya gitu, Everest gundul gitu. Tapi secara pribadi gue emang lebih prefer yang gundul. Jadi lebih nunjukin siluet boxinya gitu loh. Kalau misalnya dari spoiler itu pribadi ya. Kalau spoiler kan kayak ada apa ya? Kalau menurut gue sih kurang cocok ya gitu. Tapi jadi ini Everest gundul gitu. Jadi makanya lo ambil yang 2009. Ya. Tapi cerita waktu lo hunting nih, itu lo sempat nemu beberapa yang lain atau kayak langsung ketemu satu ini nih akhirnya lo ambil nih? Jadi kalau pas gue hunting itu mungkin emang udah jodoh kali ya. Gue cuma ngeliat sekali doang. Tapi kalau misalnya hunting di Instagram OLX itu gue banyak sih sebenarnya. Cuman nggak ada yang srek gitu karena jujur ada susah nyari unit Everest yang masih bisa dibilang main lah gitu. Jadi kenapa gue ngambil ini karena ini tangan pertama. Tangan pertama, iya. Semua service record lengkap di bengkel Ford. Terus apa lagi ya? Kilometernya relatif rendah. Ini 100.000. 100.000 ya. 2009 ya? 2009 gitu, which is menurut gue relatif rendah untuk Everest. Biasanya tuh Everest udah rada gondrong ya. Lumayan gondrong Lumayan. ya? Mobil pakaian harian ya? Mobil tempur, mobil kerja lah ibaratnya gitu. Iya. Nah ini 2009 100.000 kayaknya masih relatif rendah gitu loh. Kebanyakan gue lihat tuh bisa 200.000 atau apa. Gue senang sih sebenarnya karena wah berarti ini mobil bisa sanggup 200.000 tuh ya masih bisa lah gitu kan gitu. 100.000, jadi terus dan gue lihat dari segi harga ya gitu, karena tahun 2009 ini market price-nya dia bisa dibilang sangat seksi lah gitu, karena di bawah 200 juta dan kalau dibandingkan dengan kompetitornya gitu seperti Fortuner, Pajero itu ya masih di atas 200 juta dan itu juga kondisinya relatif kurang bagus gitu kan, gitu sih kurang lebih. Jadi faktor harganya yang menarik juga yang bikin lo ambil Everest yang di tahun ini ya. Tapi dari awal waktu lo nyari Everest ini, lo ada kepikiran nggak misalnya dapet yang tahunnya lebih muda, yang udah facelift berikutnya, atau malah justru yang sebelum facelift nih, misalnya di saat itu lo dapet yang bukan era ini, tapi harganya lebih menarik. Lo akan tetap kekeh cari ini apa enggak? Gue kayaknya akan tetap nyari ini aja. Tetap kekeh nyari ini ya? Gen 2 facelift pertama? Gen 2 pertama gitu. Karena apalagi yang punya gue kan yang XLT Limited ya. Gitu. Sebenarnya sih bedanya nggak banyak ya antara XLT biasa sama Limited. Bedanya cuma di pelek. Yang XLT Limited itu 18 inci,
Yang enggak tuh 16 inci, terus kalau yang limited itu ada airbagsnya ada 4. Jadi di setir, passenger, sama di bangkunya ada airbag gitu. Gitu. Di bangku juga ada airbag ada ya? Airbag Yang limited? Yang limited aja? Iya. Beda cuma 2 itu doang. Itu aja. Gitu. Jadi emang overall gue lebih suka looks-nya sih dari velg segala macam, lebih clean aja sih, apalagi nggak pakai topi belakangnya. Little lebih things that matters ya, lebih boxy gitu, karena kalau ngomongin beli Ford tuh pasti ada emotional buy lah sebenarnya gitu loh. Bohong kalau beli Ford itu karena logic gitu. Karena kalau ngomongin logical dan soal spek, capability, durability, pasti milihnya pasti Toyota atau Mitsubishi pasti kan. udah geser ke Jepang lah minimal. Pasti ke Jepang lah gitu. Jadi udahlah pasti ada emotional bond itu, oke, gue maunya Ford dan gue maunya di tahun segini speknya gini gitu loh. Gitu sih. Menarik juga sih ya. Berarti emang preferensinya ini cukup kuat nih teman-teman nih. Jadi emang dari awal emang udah di set range tahunnya, variannya mau yang apa gitu. Tapi kalau warna termaksud nggak? Emang nyari warna yang silver ya ini? Kalau di Everest ini silver ya hitungannya ya? Kalau warna sebenarnya sempat rada debat sama Diandra gitu. Kalau perempuan pengennya warna putih gitu. Karena ya warna-warna kekinian yang lucu-lucu gitu kan gitu. Tapi kalau putih sih oke juga. Cuman kalau gue pribadi lebih prefer yang silver. Jadi sebelumnya itu pernah ngeliat yang hitam juga. Hitam, terus warna putih. Nah, tapi kalau gue perhatiin, kalau yang silver itu dia kondenya dia 1 ton warnanya. Kondenya sewarna 1 ton, ya? Iya. Gitu. Nah, kalau yang warna putih atau hitam dia 2 ton. Jadi warnanya, gambar gunungnya tuh warnanya abu-abu. Terus covernya tuh nyesuaiin warna bodinya. Iya gitu. Tapi itu personal preference aja gitu. Kalau gue pribadi lebih suka yang 1 ton sama body gitu. Lebih kalem ya? Lebih kalem. Nggak terlalu kebanyakan warna. Iya. Iya gitu. Jadi yang terpilih 2009 warna silver ini warna silver, ya. XLT Limited. Yes. XLT Limited. Ini udah berapa lama nih lo pegang? Gue pegang dari awal tahun, dari Januari gitu. Sebenarnya kalau ngomongin owning experience tuh relatif baru banget. Baru ya 4-5 bulan lah ya gitu. Tapi yang udah diganti sih lumayan lah gitu. Hitungannya udah lumayan. Hitungannya udah lumayan sih gitu. Bukan karena mobilnya kondisinya jelek, bukan. Cuman karena ini niat gue beli buat mobil tempur, buat sehari-hari dan bisa siap kapan aja keluar kota. Jadi kalau gue mau keluar kota, gue nggak usah mikir, aduh gue harus servisin ini, enggak. Mobilnya harus siap, jadi secara mekanikal itu harus nyaris sempurna bisa dibilang gitu. Kita ya ikhtiar dulu kan, gitu. Gitu sih. Setuju sih. Emang kalau misalnya kita mau punya mobil yang tempur, apa yang kita mesti istilahnya sehatin, kita benahinnya emang relatif lebih banyak. Dan sifatnya tuh bukan yang kelihatan kadang-kadang. Benar. Iya kan? Iya, entah kayak busing-busing. Itu dia. Entah kayak di bagian-bagian yang kaitannya sama mobil jangan sampai mogok misalnya. Benar. Gitu. Itu, ya, kan kalau kita keluar uang buat sesuatu yang visualnya kelihatan, misalnya velg kan masih ada kayak, wah ini nih keluar uang segini, ini nih hasilnya. Benar. Tapi kadang-kadang kalau kita nyegerin selang-selang pasti lihat mobilnya bentukannya sama aja. Benar. Mostly emang perbaikannya nggak bisa dilihat pakai mata sih ke mobil ini gitu loh. Biasa sih kok, mungkin kalau kita kan laki-laki lebih mentingin mechanical pasti kan, ya make sure mobilnya insya Allah nggak mati, terus ya durable lah gitu kan gitu. Kosmetik mungkin less priority lah, mungkin nextnya mungkin kosmetik kalau mechanicalnya udah oke. Sekarang kita coba bahas yang udah lo pegang nih, yang udah lo sentuh. Kita ngomongin dulu yang kaitannya sama visual, ada nggak di mobil ini yang udah lo modif nih? Secara visual cuman kaca film doang. Kaca film aja? Ya, kaca filmnya pakai Vicul VK40, itu juga gue maunya spesifik itu. Dari awal emang udah ngincer, SKKB-nya juga semuanya 40, itu gue request. Sampai orang Viculnya tuh rada bingung, Mas nih yakin VK40 semuanya? Iya mbak, soalnya jarang, biasanya VK40 tuh di depan doang, karena dia tuh masih rada terang. Cuman kalau orang Indonesia kan relatif lebih suka yang gelap-gelap gitu. Kalau gue lebih suka yang ada green tint-nya. Cuman balance antara visibility sama safety. Jadi gue masih terasa aman, gue naruh barang, terus juga kalau misalnya Diandra lagi nyusuin juga nggak begitu kelihatan, tapi masih tetap
nyetel. Masih tetap nyetel gitu, tetap masih apa ya, setuju. masih nyetel lah gitu kan. Jadi satu sisi fungsionalitas, safety-nya dapat, Ya. tapi culture-nya masih dapat Itu mobilnya. dia. Iya. Tapi gue setuju sih, kalau misalnya mobil gue yang emang bener-bener cuma buat mobil main ya, mobil hobi, mungkin gue akan pakai 20. Tapi kalau Itu mobil dia. yang untuk emang dipakai harian, untuk kebutuhan harian, gue juga nggak akan nyampe 60 sih, 40 juga. Itu dia sama. makanya ya. Pas ya, terasa pas pas kan, itu. ya 40 emang Tint tuh sempurna. Gue setuju sama lo, kalau mobil mainan mungkin gue akan pasang 20 aja. 20, karena lebih nyetel lagi kan. Lebih nyetel lagi. Hijaunya tuh transparan, terus apalagi interiornya ini kan beige gitu. Jadi bener-bener wah. Benar-benar ya sih. Kelihatan, cuman jadinya rada egois ya gitu. Karena kan gue beli buat keluarga segala macam. Jadi ya harus nyaman lah. Ini aja sih ya udah dikomplain dikit kok nih rada ini. Padahal nggak juga sih. Gitu. Tapi ya gitulah. Dan berarti pada intinya kalau 40% ini egoisnya masih agak sedikit lebih kurang. Ketimbang kalau pakai 20, iya kayak wah boys toys banget. Boys toys banget, ketahuan nih pasti nih apa suaminya yang mau nih. Iya gitu nih, nggak mungkin istri yang mau nih 20% nih. Iya benar-benar. Oke, cakep sih. Dan ini green tint ya. Green tint. Ini lebih ke arah hijau ya. Iya. Oke, nah itu tadi kan kaitannya berarti sama visual. Iya. Sekarang kalau misalnya untuk bagian-bagian lain yang udah lo segerin nih, udah sehatin, apa aja nih Tok? Segerin pertama di sektor kayak kaki. Jadi kemarin tuh sebenarnya gue rencana ke Mandalika pakai ini J. Oke. Sebenarnya gitu. Cuman qadarullah kemarin gue kena COVID keluarga. Oh. Ya. Jadi kita pakai pesawat ke Mandalika. Tapi sebelum kita touring tuh gue benar-benar servis besar. Gue minta cek semuanya dari kayak kaki sampai ke kelistrikan, terus semacam semuanya related to mechanical gue minta cek semua. Oke. Pas dicek itu kaki alhamdulillah masih oke. Emang Ford Everest ini emang terkenal kakinya masih badak ya gitu. Jadi dia kuat. Iya gitu. Terus yang gue ganti adalah shock breaker. Ya, shock breaker. Gue ganti shock breaker aftermarket. Oke. Ya. Gue ganti merek Profender. Profender. Nah, sebelumnya gue ada beberapa konsiderasi sebelum ganti Profender. Salah satunya ada Ome sama Bilstein. Gitu. Ome sama Bilstein gitu. Yes. Gue awalnya lebih cenderung ke Ome gitu karena ya Ome nggak usah diragukan lagi ya durability-nya gitu. Tapi setahu gue yang buat di Everest ini dia keluar tuh yang Ome Sport. Jadi dia bantingannya rada keras. Karakter lebih keras lebih keras. Ome Sport gitu. Ya Ome Sport gitu. Jadi gue mikir lagi gitu. Awalnya pengen coba Ome-nya tuh di depan, Profender belakang atau enggak vice versa gitu. Cuman kayaknya gue takut sotoy. Takut malah hasilnya malah zong gitu kan, nggak sesuai gitu. Jadi kalau udah main aman, udah Profender aja deh. Yang Profender ini kan dia 4-way adjustable kan gitu. Emang gue pas jemput Everest ini kan suspensinya masih standar. Kalau nggak salah ada yang diganti Kayaba. Nah itu keras banget bantingannya gitu. Keras apa ngayun banget waktu itu? Dua-duanya. Oke, jadi di satu sisi lo ngerasain bantingannya keras, tapi buat dipakai apa? Lebih pas high speednya ngayun? Lebih atau pas pelan-pelan malah? Lebih pelan-pelan masih oke. Pelan masih oke, tapi pas high speed itu lumayan deh ngayunnya. Udah mulai berasa perahunya kalau high speed mulai berasa banget gitu. Tapi gue ekspektasinya nggak setinggi itu juga karena kadang leather frame, jadi mau nggak mau pasti ada limbung dikit, ada ngayun dikit, jadi oke lah. Tapi sama batang torsi. Iya batang benar. torsi. Iya torsion beam ya. Iya torsion bar. Torsion bar ya gitu. Jadi udahlah kalau misalnya nyaman banget pasti akan kalah sama SUV monokok gitu. Tapi buat leather frame sih oke sih menurut gue, maksudnya masih nyaman ya dapat. Masih nyaman ya. Iya masih dapat. Oke, tadi balik ke Profender ya gitu. Jadi setelah gue pasang Profender ini juga masih trial error gitu. Kan ada 4 setting, ada yang ultra soft sampai ultra hard. Gitu. Ada 4 klik ya 4 gitu klik ya? 4 clicks kan. Terutama untuk suspensi belakang, karena kan ini masih pakai per daun gitu, which is ya keras banget kan gitu bawaannya gitu. Jadi untuk belakang settingan gue pakai yang 2, jadi dia soft gitu. Tapi nggak terlalu soft, tapi masih soft. Oke. Kemudian untuk depannya gue pakai yang klik nomor 3. Jadi nomor 3. Jadi dia rada hard, cuman nggak extra hard gitu loh. Gitu. Sebenarnya ini masih trial error juga sih, tapi so far oke lah gitu. Gue di tol ngerasa handlingnya lumayan signifikan berubahnya. Gitu loh. Jadi kalau yang gue baca-baca juga Profender itu lebih cocok untuk di tarmac, buat di aspal.
Lebih oke dia lebih nge-reduce limbungnya gitu loh. Nah kalau misalnya gue beli Ome itu kalau gue sering off road gitu. Nah kalau ini kan ya belum bisa off road banget, ini masih 4x2. Gitu. Kalau ngomongin 4x2, 4x2, 4x4 nih, ini judulnya racun baru lagi nih. Iya makanya. Bisa-bisa nggak lama lagi ada racun buat convert 4x4 nih, jangan. Itu dia sih, udah jadi bahan pikiran juga emang kok nanggung ya, kok masih 4x2 gitu, udah masih tahap riset sama nanya-nanya expert gitu kan. So far sih setahu gue bisa pakai sistem four wheel-nya Ford Ranger ya, di convert bisa, terus nanti sistem ke transfer case-nya itu udah pakai elektronik, pakai kayak Ford Ranger. Modelnya yang ini ya, puter knob ya. Ya, knob, bukan yang tuas kayak Ford Ranger, Ford Everest yang TDI atau enggak yang versinya yang 4x4 gitu. Iya sih, cuman masih nanya-nanya lah, takutnya kan itu ngerubah banyak ya gitu, takutnya ya kita nggak tahu, pasti ada drawbacks-nya gitu kan gitu. Makanya perlu buat dipelajarin dulu nih ya. Itu dia, dimatengin gitu. dulu sebelum memang nantinya insya Allah emang di-convert ke 4x4 nih. Iya. Kayaknya Dito kalau udah di-convert ke 4x4, lo kayaknya bakal lebih kayak, kita jalan yuk, gitu kan. Bener. Udah makin explore lagi nih kemana-mana nih. Iya, pengennya sih gitu. Tapi sekarang aja dengan 4x2 aja, lo juga udah happy ya buat pakai harian? Udah happy banget sih. Sebenarnya 4x2 ini buat gue untuk harian tuh more than enough sih gitu. Apalagi kan gue nyari mobil yang robust gitu loh, yang maintenance-nya bisa dibilang relatif mudah. Karena kan mobil ini bisa dibilang masih almost full mechanical lah, nggak ada, mungkin elektrikalnya masih sangat sedikit gitu loh. Masih minim banget gitu. Dari konsol tengahnya aja AC masih puter. Terus nggak ada aneh-aneh lah gitu. Terus anak gue kan suka duduk di depan. Dan itu hobinya main-mainin knob AC lah apa segala macam. Jadi kalau sini gue worry free gitu kan. Udah main-mainin aja gitu. Ya, paling kalau rusak ya murah repairnya gitu kan. Gitu. Iya sih, benar sih. Gitu. Masih ya cukup simpel lah gitu ininya. Simpel banget gitu. Mekanis ininya. Benar-benar banyak yang bilang Ford Everest tuh kayak Panther versi Amerika lah, versi Eropa gitu lah. Jadi maintenance-nya emang benar-benar kayak Panther, kayak old school diesel gitu. Beneran. Happy ya? Iya, intinya sih cuman 3 ya setahu gue, kayak oli. Olinya selalu on time ganti. Itu kan ya penyakit diesel kan, biasanya orang telat ganti oli kan. Oli, air, make sure ya radiator selalu airnya sirkulasi juga bagus, terus sama bensin. Nah kalau bensin ini gue masih tetap isi Dex gitu. Ini Dex ya? Ini Dex, ya gitu, karena to be honest kalau Ford itu injektornya dia nggak sekuat Toyota. Itu penyakitnya satunya, dia injektornya. Kaitannya sama injektornya ya? Iya. Secara teori sih sebenarnya bisa-bisa aja isi Dex Lite, cuman buat longevity, buat jangka panjang sih enggak lah. Jadi gue nggak mau ngambil resiko pakai Dex. Itu juga mungkin sih bisa jadi satu tips yang bisa diaplikasiin juga tuh ke teman-teman. Jadi emang Ford, kita mau ngomongin Ranger atau Everest, kalau ngomong kaki-kaki udah nggak diraguin. Kuat, nyaman, ya kan? Tapi kalau kita ngomongin mesin, kalau perawatannya agak jorok gitu ya toh ya. Iya benar. Itu yang udah mulai biasanya, wah injektornya kena, bagian-bagian lain yang kaitannya sama fuel. Itu udah biasanya minta jajan tuh. Setuju sih, jadi biarin aja. Lo pakai Dex harian. Agak mahal mahal banget. Mahal malah sekarang hampir 14.000 sekarang. Tapi lo mikirin jangka waktu yang lebih jauhnya betul. Oke. Sementara kalau kita ngomongin mesin toh, karakter, menurut lo gimana nih si mesin Everest yang TDCi ini toh? Menurut gua kalau ngomongin soal karakter ya, kalau karakter mungkin kalau dibandingin rivalnya ya kayak Fortuner Pajero, mungkin dia rada sedikit underpowered sedikit gitu. Cuman kalau ngomongin sama-sama tahun 2009 ya. Di tahun yang sama ya, tahun sama. Sebenarnya masih oke. Kalau Ford Everest itu menang di torsi tengah lah ya gitu. Dia bawahnya emang rada-rada kurang. Agak gitu. kurang ya. Meskipun Ford ngeklaimnya maksimal torsinya tuh di 2000-an lah ya gitu. Tapi ya sebenarnya masih bisa lah dibajak lagi gitu kan gitu.
Nah, tapi kalau ngomongin di tahun 2009, seingat gue ya, mohon koreksinya kalau salah, itu tuh Pajero belum yang VNT tuh, belum yang Dakar belum keluar. Jadi masih bagusan ini. Nah, kalau sama Fortuner itu beda tipis lah ya gitu. Tapi Fortuner di bawahnya masih agak lebih ada ya, nyaut ada. duluan Iya, ya bener, dibandingkan mesin bener. ini ya. Iya. Jadi kan ini kan udah pakai VNT juga kan gitu. Jadi dia lebih, ya bisa dibilang lebih linear power delivery-nya gitu. Cuman ya kita nggak bisa expect wow banget gitu loh. Paling ya sweet spot-nya mungkin kalau di tol tuh ada 100, 120, mungkin mencoba realistis aja gitu, jadi biar nggak kecewa iya gitu sih, kan. bener sih. Iya gitu loh, jadi orang juga harus paham bahwa ini ya nggak kayak mobil yang lain gitu, karakternya emang beda gitu kan. Cuman kalau misalnya ngomongin mesin ya ini rada kasar, emang karakternya rada kasar, tapi ngomongin maintenance segala macam sangat-sangat mudah sih. Ya. Iya, jadi itu mungkin banyak mindset atau mitos tentang Ford yang menurut gua wah ini nggak gini nih harusnya gitu-gitu loh. Mungkin kebanyakan yang bilang ini pasti belum pernah punya Ford nih gitu. Banyak yang kayak cuma berdasarkan kata si ini, betul, kata itu yang udah begini, yang udah begitu. Tapi ternyata pas kita pakai ada pencerahan baru. Benar, ada pencerahan baru gitu. Jadi ini Ford ketiga di keluarga gue. Oh, Ford ketiga. Ford ketiga gitu. Pertama gue beli Ford Fiesta dari baru gitu. Fiesta. Terus gue beli Ford Focus dari baru juga. Focus juga pernah pakai ya. Masih gue pakai sekarang. Oh, masih ada. Iya, Focus masih gue ada. Sekarang itu kilometer udah 165.000. 165.000. Ford Focus ya. Itu lebih ribet lagi ngerawatnya, cuman sebenarnya nggak ribet-ribet amat juga gitu loh. Kalau kita ngomongin ribetnya tuh lebih ribet kayak barangnya nggak ada, si partsnya jadi harus inden dulu, atau kayak lebih ke harga partsnya sebenarnya nih? Sebenarnya sih dua-duanya nggak juga sih, gue nggak pernah ngalamin kesulitan spare part susah, alhamdulillah nggak pernah ya gitu, nggak pernah. Terus juga barang harganya menurut gue ya relatif masih oke kok gitu. Ya menurut gue apalagi Focus ya menurut gue. Pada masanya tuh gue beli 2013 itu mobilnya lumayan ahead of its time lah gitu, udah ada teknologi parkir sendiri segala macem. Jadi udah lengkap banget ya, dan build quality-nya Ford gue suka sih, kan katanya kan Ford build tough katanya. Build tough ya. Tapi bukan Daihatsu tough ya. Bukan Daihatsu tough itu. Bukan Daihatsu. Oke. Ya gitu. Jadi ya sih, materialnya ya juga oke. Itu juga terbukti banget sih kalau misalnya kayak di teman-teman di dunia tambang gitu kan. Kita ngomong Ranger misalnya yang paling banyak dipakai kan. Kalau untuk merek Ford. Dibandingkan emang kalau sama Triton atau Hilux, si bodinya dia tuh paling kayak kayak tank sih. Paling kuat. Bahannya paling bagus, paling nggak gampang kayak karat atau udah pada sobek gitu-gitu. Benar. Dan ya berarti terbukti tuh build tough ya. Benar. Jadi pas gue beli tuh banyak banget netizen yang DM gue kan. Wah mas ini gini, terus banyak yang curhat. Mas bapak gue tuh dulu kerja di tambang. Ini nggak cuma satu orang doang loh, banyak banget. Dari semua mobil dinasnya antara Ford Ranger, Triton sama Hilux, dia bilang yang paling enak tuh Ranger. Gitu. Paling inilah. Jadi setelah berapa ribu kilometer itu udah mulai kelihatan tuh nggak enaknya tuh yang Hilux sama yang lain lah gitu kan. Ford Ranger ini katanya sih paling nyaman, paling enak gitu loh. Padahal kan dia per belakangnya masih per daun gitu kan, harusnya kan keras gitu. Tapi mungkin emang sengaja gitu dibuat per daun buat kerja, kerja gitu loh. Buat kerja. Iya, biar kuat. Gitu. Sebenarnya sih emang kalau kita ngomongin di Ranger ya, Ranger per daun, tapi sebenarnya kan semua yang lain juga per daun, kecuali Nissan Navara yang per keong belakangnya. Oh iya. Tapi walaupun Ranger juga sama-sama per daun sama kayak Triton Hilux, tapi emang per daunnya dia lebih nikmat sih, lebih nyaman, lebih nyaman dari yang lain. Iya. Itu yang menurut gua sampai sekarang pun ini Ranger yang yang facelift yang udah terakhir, walaupun belakangnya per daun, ya tetap nikmat ya. Betul. Tetap nyaman sih. Jadi kalau gue riset itu Ford Everest ini kan sebenarnya base-nya Ford Ranger. Gitu kan, mereka sharing part kurang lebih sebanyak 60% sharing part. Tapi Ford Everest ini tuh dituning lagi sama engineer Ford emang buat lebih nyaman. Gitu loh. Jadi kalau misalnya orang-orang yang kerja di tambang aja bilang Ford Ranger nyaman,
Ya apalagi nih di tuningnya Apalagi, lebih nyaman iya. lagi dan handlingnya lebih bagus katanya. Gitu. Emang soalnya ya yang ini kan emang istilahnya keperluannya bukan buat fleet kan, bukan buat Betul. kerja di lapangan Ya, kan, tapi buat lebih keluarga. passenger lah gitu. Ke mall, Ke mall ya. sama keluarga kemana Iya. gitu jalan-jalan. Ini masih jadi Everest Mall bukan Everest 4x4 soalnya. Tapi bener nih kayaknya kalau udah 4x4 pasti udah gatel buat kayak ya minimal coba yuk kita ke gunung mana atau Iya. daerah mana nih. Iya. Sekarang aja udah gatel pengen ganti ban AT yang rada-rada apa stance gitu Yang kayak agak Iya kayak BFG gitu cuman aduh perlu nggak ya gitu. Soalnya kan gue mostly ya di tol gitu. Jadi takutnya gue nggak mau ngorbanin kenyamanan demi looks lah gitu. Jadi ya Berarti bener ini masih sekarang sangat realistis sekali ya Iya, dengan realistis untuk banget. kebutuhan harian ya. Iya. Nah, Oke. Nah, gue sekarang pengen ngebahas buat interior nih. Oke. Lo kalau untuk interior ada keluhan nggak? Oke, dari interior keluhan gue sih pertama yang paling obvious itu adalah NVH ya, noise sama apa kekedapannya sebenarnya it's not bad, cuman mungkin bisa lebih baik ya. Mungkin kalau misalnya gue pasang peredam gitu lebih baik gitu. Cuman yang paling jelas banget itu suara mesin. Suara mesin? Suara mesin. Suaranya apa getaran yang lebih lo berasa? Lebih ke suaranya sih. Suaranya. Kalau getaran so far sih gue nggak begitu ada masalah. Suaranya tuh lumayan masuk dari sisi passenger, dari sebelah kiri. Dari sisi kiri? Kirinya, kalau yang gue rasain tuh lumayan masuk. Dan itu kayak, itu pasti first impression orang kalau misalnya lagi naik ini. Wih, suaranya masuk juga ya gitu. Oh, gitu. langsung pada gitu langsung ya pada komennya? gitu. Makanya itu yang paling obvious, yang paling ini apa. Tapi yang lainnya sih paling ada rattle sedikit. Cuman gue sih nggak expect yang wow gitu lah. Kalau interior mobil Amerika tuh mungkin salah satu kelemahan kali ya, mungkin dibandingin yang Jepang atau yang Jerman gitu loh. Tapi kalau dari ngomongin kualitas jok, kulit segala macem, gua sangat-sangat puas sih gitu. Karena mobil ini kalau menurut gua kan dibangunnya, dibuildnya tuh masih old school lah, old fashion gitu kan. Jadi Masih old fashion? masih memprioritaskan tuh engineeringnya gitu kan. Nah, jadi tuh ini joknya bisa dibilang nyaman banget, tebel. Terus ya ngerasa nyaman, ngerasa meluk gitu. Apalagi di sini juga jok belakangnya tuh dia lumayan flat gitu. Jadi nggak ada gundukannya gitu. Dia flat. Jadi itu penting buat istri sama anak sih. Jadi kalau misalnya road trip tuh dia bisa tiduran di situ gitu. Dan joknya oke sih. Dan ini udah 100.000. Sign wear and tear-nya tuh masih sangat-sangat minim gitu. Masih sangat minim ya. Dan mungkin itu kebantu juga sih, mungkin dari tangan pertama jadinya masih apik gitu ya. Gitu. Tapi kalau gue lihat yang Ford Everest yang lain yang kilometer tinggi tuh masih relatif oke juga gitu loh. Yang udah kilometer gondrong lo lihat juga pada oke gitu. Ya interior ya. Iya, masih oke. Mungkin emang dari sananya emang bagus. Even dari trim setirnya tuh masih oke gitu. Nggak ada kerut-kerutan, nggak kelihatan kayak mobil udah jalan 100.000 sih. Gitu. Itu dari segi interior. Yang kurang lagi apa ya? Oh, ini kan ada rear seat entertainment ya. Zaman dulu ya 2009 ya masih gitu-gitu aja gitu. Ada TV-nya gitu. Gue suka sih ada logo Ford-nya gitu. Jadi emang kelihatan wah ini OEM memang dari sananya gitu kan, OEM gitu kan. Nah, setahu gue tuh waktu itu kompetitornya belum ada TV di belakang. Oh iya, gitu, ini aja ya? Ini aja gitu. Ya sekarang sih nggak ada gunanya juga sih. Gitu. Nggak bisa nge-play apa-apa, cuman paling DVD doang gitu. Tapi it's a nice touch lah gitu kan. Gitu ada Ford-nya gitu. Cuman sekarang jadi screen-nya udah rada-rada apa ya? Pixelnya udah pixelnya udah ini udah mulai ini which is wajar. Tapi ya kayaknya sih insya Allah bakal gue keep aja sih, just for aesthetic aja gitu. So jadi nggak usah diubah ya, nggak usah dilepasin ya, gitu ya. Gitu. Jadi menurut gue nyamannya mobil ini itu joknya berperan juga. Jadi dari jok aja kita nggak ngomong cuma suspensi, benar. Sasisnya, joknya juga enak meluk gitu joknya ya. Enak meluk ya. Ini berarti kan jok-jok kan masih semua kan trimmingnya masih aslinya ya? Masih aslinya ya. Oke, lumayan ya buat ukuran dari 2009 masih cukup min ya? Insya Allah cukup min. Cukup min. Oke. Nah, Tok, ini kita balik lagi mundur. Pas lo pertama kali mau beli mobil ini, Diandra sebenarnya setuju nggak lo ngambil Everest? Diandra sih awalnya
sebenarnya sebelum beli ini gue sempat kode-kode gitu karena gue udah naksir lama sih sebenarnya gitu. Cuman aduh ini mobil buat cowok banget gitu loh. Gue belum secara pribadi belum pernah kenal perempuan yang suka mobil Everest, apalagi bentuknya boxy gini kan gitu kan. Oke. Boxy gitu. Cuman apa ya? Justru kalau gue mindsetnya boxy ini justru yang lebih timeless gitu karena garis body line-nya tuh dari depan sampai belakang itu lurus-lurus, tegas, jadi apa ya? Lebih timeless aja gitu loh. Nggak istilahnya apa ya? Tak lekang dimakan zaman. Tak akan betul gitu. Atau mungkin mindset gue yang old school, suka mobil yang kotak-kotak, cuman kalau dibandingin lagi sama rivalnya udah mulai nunjukin usianya gitu loh. Kan udah keluar nih yang facelift yang baru-baru, kok yang ini kelihatan tua ya gitu. Sementara kalau Everest kalau misalnya seger itu masih bagus juga ya. Tetap masih gitu, bagus masih ya. Padahal rivalnya lain di tahun yang sama udah kelihatan lebih tua gitu ya, lebih tua lebih ini di ya. tahun sekarang gitu. Mungkin pas zamannya malah ini yang kelihatan tua. Oh Iya kan? Iya benar juga. Iya kan? Karena yang lainnya udah mulai modern garis-garisnya, ini masih kotak boxy, gitu ya. Bahkan masih boxy. sebenarnya ini belakangnya ini tuh masih sama kayak yang TDI yang Gen 1. Sebenarnya yang ganti cuma lampu. Iya. Lampu belakang doang. Kalau depannya kan yang TDI itu masih boxy. Jadi boxy dari front to end masih konsisten. Awalnya kan sebenarnya udah ada membulet. Iya. Iya kan gitu kan. Tapi menurut gue ini justru ini lucu juga ya kok jadi balance antara modern sama konvensional gitu. Masih ada konvensional dikit lah gitu kan. Cukup balance. Iya gitu. Terus ya apa ya lebih clean aja sih gitu. Oke. Jadi terus sampai di tahap mana nih akhirnya Diandra waktu itu? Oh iya benar, belum jawab. Kayak intinya udah lampu hijau gitu buat lo. Waktu itu sih diracunin terus aja sih gitu. Jadi berarti lo konsisten ya? Konsisten dalam ngeracunin ya? Intinya harus konsisten dan apa ya persisten gitu kan. Bagus loh, ini bagus loh gini-gini. Awalnya kayak apaan sih Everest gitu kan gitu. Terus gue bilang gini, coba deh kamu bayangin kalau keluar kota bawa Umar, bawa ART, bawa babysitter, mobil mana yang bisa muat? Di price range-nya gue waktu itu emang ngincernya 200 juta ke bawah kalau bisa gitu kan gitu. Nggak ada gitu. Mau beli Innova juga masih lebih mahal. Nggak dapet Innova itu. Fortuner gue cari-cari nggak ada yang bagus. Yang sekalinya bagus harganya udah mahal gitu. Ini tuh pilihannya. Iya, ini pilihannya. Menurut gue ini underrated banget gitu. Terus gue jelasin nih nanti maintenance gini. Aku udah tahu service di mana apa aja gini. Gampang ininya. Terus bagus loh gini. Oh iya juga ya. Terus ya udah pas ngeliat gue ajak. Oh iya bagus sayang gitu kan. Terus gue liat interiornya. Wah bagus ya. Emang gue ngincernya warna beige gitu. Gue suka warna beige interiornya gitu kan. Emang meskipun kurang kids friendly ya, cuman maksudnya lebih ngasih nuansa leganya gitu loh. Oh iya, kan? terlihat lebih luas lebih luas gitu. Karena kan mobilnya nggak ada sunroof, jadi minimal ya harus lihat lebih legaan lah ya. gitu kan gitu. Terlihatnya. Gitu, dan apa ya, gue mau suatu mobil yang beda aja gitu loh. Dan kalau gue perhatiin ini menurut gue pribadi ya, Ford Everest ini ada karakternya gitu loh. Mobil yang berkarakter, yang insya Allah nggak ngebosenin. Karena bentuknya juga nggak neko-neko, nggak aneh-aneh ya, gitu bentuknya ya. nggak neko-neko gitu, ya. Nggak neko-neko, timeless banget. Terus ada masih apa ya American heritage-nya, meskipun ya mobil ini sebenarnya nggak pernah dijual di Amerika. Emang ini didesain dan dibuat untuk pasar Asia Pasifik sini. kan, gitu. Thailand, India segala macam. Gitu lah. Jadi ya insya Allah cocok lah buat buat di Indonesia lah. Gitu. Dan bisa long last dipakai terus lah insya Allah dipakai terus kalau nggak ada racun lagi. Nggak ada racun lagi. Tapi bentar, sekalian lewat dulu. Tapi lu udah pernah punya SUV belum sih sebelumnya? SUV gue udah punya CR-V dulu. Yang Gen 3. Yang Gen 3 yang udah mulai ngebulet ya. Gen 3 apa Gen 2 ya lupa. Apa Gen 2? Masih Gen 2 agak facelift kalau nggak salah deh. Pokoknya saya waktu itu 2400. 24 tahun? Lupa tahun berapa. Awal 2000-an masih ya? Awal 2000-an itu pas Honda masih jaya-jayanya sih. Zaman-zamannya Honda Stream lah, Honda Stream. Oke, ya mungkin di 2002, 2003 kali ya. Gen 2 ya. Gen 2. Ya, punya itu pernah punya Daihatsu Verosa. Oh, Verosa sempat ada. Gelubrak. Wah, seru itu.
Diceperin nggak tuh? Nggak, Nggak ya? standar Nggak ya? aja, Oh iya, standar. kirain ala-ala kalau di apa namanya? Asap. Di anak-anak drag gitu kan. Kan Iya, suka iya. pada pakai Verosa kan. Benar. Nggak, Pakai ini ban full profil standar. 50, velg kaleng. Iya. Enggak ya? Nggak, Oh, nggak, nggak ke arah nggak. situ ya. Oke. SUV sih kayaknya sih seinget gue ini aja ya. Lebih dulu, soalnya dulu kan lebih banyak MPV ya. MPV iya, lebih gue banyak pakai. dulu yang lama pakai Odyssey. Terus Odyssey, Honda Stream, Kijang Kapsul. Udah sih itu doang sih. Habis itu udah sedan. Jadi habis itu sedan, baru punya ada SUV lagi ini nih. Iya. Tapi berarti intinya nggak nyesel kan? Alhamdulillah Happy, sih nggak kan? nyesel. Nah, alhamdulillah itu yang penting sih. Happy. Itu yang penting dulu. Happy Itu yang penting sih. dulu. Iya. Ini teman-teman sebenarnya sih dari pas Dito udah mulai ngambil Everest ini sih, gue langsung kepikiran, wah, ini bisa diajak jalan-jalan nih, next nih. Kayak kita nggak harus ngomong 4x4 ya. Kita Iya. dengan SUV aja 4x2 pun juga at least udah bisa jalan lebih jauh daripada Benar. lo pakai sedan kan. Iya, benar. Gitu. Tinggal kita agendain aja, mungkin Itu trip dia, bareng harus kan, dong. kemana. Itu dia. Menarik sih ada campingnya toh. Menarik. Berarti harus ada owning. Oh iya, balik lagi. Itu yang kayaknya Aneh dikodein lagi, sama kode Dito lagi. tuh, buat ke Diandra tuh. Iya. Cocok. Lagian cerita dikit toh, Ya. temen gua yang pakai Everest yang Gen 2 kayak Ya. gini, itu juga lumayan banyak nih. Oke. Mereka punyanya sama 4x2 semua Oke. gitu. Tapi karena sekarang juga makin banyak tempat buat camping, Iya. lo kayak pakai 4x2 aja juga ya nyampe ke situ Iya, kayak iya, gitu. iya. Jadi sekarang ya hobi teman-teman gue tuh yang pakai Fresh ini ya udah sama keluarganya Iya. 4x2 camping. Ya campingnya udah pasti ke lokasinya yang nggak terlalu ekstrim gitu ya, Iya, benar, buat benar. menujunya gitu. Buka awning, ke tenda, happy, mobil nggak ada masalah, udah ya ngulang aja gitu. Itu Iya, kan benar. bisa jadi ya istilahnya motivasi juga buat lo. Gitu. Benar. Apalagi kan sejak COVID ya, gue mulai lihat tuh culture overlanding sangat-sangat naik gitu. Bahkan awalnya kan di luar negeri, terus makin kesini kok banyak ya mobil-mobil yang 4x2 itu dibuat overlanding. Berarti bisa nih. Berarti gitu. bisa. Berarti bisa, nggak usah 4x4 gitu kan. Apalagi mobil yang camper van Indonesia itu banyak banget gitu. Yang basicnya 4x2. Basicnya 4x2 gitu loh. Tapi ya udah ya camping mana-mana gitu kan. Ya basicnya kan overlanding sebenarnya lebih ke menikmati view ya View, gitu ya, bukan bener. ekspedisi kan gitu. Iya. Jadi harusnya oke lah gitu Oke. pakai SUV 4x2 yang lumayan tinggi, terus ya minimal pakai ban AT lah ya, ban AT Ban yang AT minimal ya, ya enak. minimal ya nggak stuck lah gitu. Misalnya kalau ke mana ya, Kampung Ulen gitu bisa lah ya 4x2 Bisa, kan. bisa. Iya, terus ya sekarang udah banyak sih tempat-tempat yang 4x2 yang bisa tempat-tempat camping offline tuh yang bisa dijangkau sama 4x2 ya. 4x2. 4x2 iya sih, benar Iya. sih. Makanya itu dia kita next sih mesti agendain tuh. bisa. Agendain. Cuman mungkin harus sama Mas JJ. Oh, siap, Biar kalau siap. kenapa-napa saya bisa di rescue. Iya. Boleh kita agendain nanti. Boleh, nah, boleh. Tok, Ya. ini sebelum kita tutup, gue punya satu pertanyaan nih buat Oke. lo. Sampai sekarang ini kan lo udah ngebenahin yang sifatnya untuk apa ya istilahnya bagian asli dari mobil nih ya. Ya. Yang fast moving parts ya dan lain-lain gitu. Kurang lebih abisnya udah berapa toh? Termasuk sama shockbreaker kan lo Shockbreaker juga ya? udah ganti. Oke. Jadi kemarin gue ganti shockbreaker tuh sekitar berapa ya? 6 juta. Terus kemarin perbaikin semua mechanical segala macam sampai gue servis turbo, servis mass airflow sensor. Oke. Gue ngapain lagi ya? Injektor udah tersentuh belum? Injektor belum sih Belum alhamdulillah. ya? Injektor Oke, masih aman ya? sehat gitu. Apalagi ya? Itu tuh habis 13 13 juta udah termasuk shock. Oke. Oh, gue kemarin ganti ini AC. AC-nya kemarin ada panas dikit. Ternyata kondensornya ada bocor gitu. Kondensornya lo ganti? Gue ganti gitu. Jadi udah termasuk itu sama kuras radiator segala macam, ganti oli, ganti filter gitu ya habisnya segitu sih gitu. Tapi gue happy lah segitu, maksudnya mungkin kedengarannya rada mahal, cuman yang nggak bisa dibayar itu peace of mind gitu loh. Peace of mind. Peace of mind gitu. Jadi Setuju. iya, waktu itu karena gue prepare ini buat turun ke Mandalika gitu loh.
gue bayangin nih, gue bolak-balik hampir 3.000 kilo gitu. Mobil gue harus sehat pol. Gitu. Udah nggak bisa ditoleransi. Iya, udah nggak ditoleransi gitu. Harus sehat. Harus sehat gitu, makanya udahlah langsung ini aja ganti banyak gitu kan gitu. Tapi ya meskipun nggak kepake, tapi gue ya jadi warawiri juga alhamdulillah insya Allah aman. Yeah. Misalnya besok, ayo ada ini nih keluarga kemana? Jogja ada ya, gas. Pertama kali gue beli, besoknya gue ke Jogja aja. Oh itu langsung? Abis lo ambil mobilnya, lo bayarin, gue bayarin, besoknya ke Jogja. Nah, jadi emang gue sengaja nyari mobil yang sehat, yang service recordnya jelas. Karena gue besoknya gue ada family trip ke Jogja gitu. Dan pas gue beli tuh masih, oh mas ada kurang ini bisa nggak didandanin dulu gitu. Oh, oke udah bisa. Jadi nggak gue langsung ambil. Malamnya gue ambil, besoknya gue berangkat. Gitu. Jadi dari awalnya sih alhamdulillah udah minimal capable lah ke Jogja, bolak-balik with no issue. Nggak ada mogok atau sempet berhenti kenapa gitu, aman ya? Alhamdulillah sih. Jadi setelah dari Jogja itu baru lo mulai benahin. Baru gue mulai benahin. Satu-satu dan so far dengan suspensi udah keluar di belasan jutaan. Suspensi doang sih nggak belasan sih. Suspensi dan yang lain-lain. Iya, benar. 13-an ya tadi ya. 13 ya. Iya. Kalau gue bilang sih sebenarnya sih masih oke juga sih ya. Masih oke juga. Soalnya dengan lo beli mobil yang harganya udah sangat menarik kan, lo pasti ada konsekuensi untuk jajannya mungkin lebih banyak nih, nyahatinnya. Benar. Ketimbang mobil yang emang istilahnya jarang rusakan gitu kan, jarang kenapa-napa kan. Iya. Sebenarnya ini bisa dibilang insya Allah jarang rusak sih gitu, karena ya mobilnya emang badak, reliable, terus juga simple kan dari mekanikal. Jadi sebenarnya meskipun gua nggak servis besar itu, gue yakin masih bisa gitu loh. Lo touring kemana-mana masih bisa, cuman yang efeknya jadi kenyamanan, mungkin lo rada lebih was-was. Sama peace of mind-nya itu yang sulit terbayarkan gitu loh. Dan emang dari awal mendingan kita invest lebih banyak. Dari simple, misalnya isi bensin, Dex, itu menurut gue juga investment loh. Peace gitu. of mind juga. Peace of mind juga gitu, daripada lo ngisi Dex Lite tapi di ujungnya lo kepikiran, injektor, filter bensin gitu macam, itu udah nggak apa-apa lah. Gitu. Iya sih. Anggap aja emang ya udah ini konsekuensi, dan dari awal tuh emang mindset ya harus bener gitu loh. Gitu. Setuju banget sih, setuju banget. Itu kata-katanya Dito menarik banget teman-teman, peace of mind. Peace of mind. Dan itu emang jadi salah satu istilahnya goal kita ya. Benar. Punya mobil tuh mesti yang emang kalau kita pakai tuh peace of mind-nya dapat gitu, tenang ya Toh ya. Iya benar. Jadi so far di Everest peace of mind dapat ya. Insya Allah dapat sih. Ya tapi namanya mobil tua ya aja ya, tahun 2009 sih. Ya anything can happen gitu loh. Tapi kita kan harusnya ikhtiar dulu. Ya maksudnya gue gue udah ikhtiar maksimal gitu loh. Kalau misalnya kenapa pun tuh, kalau mobil konvensional enaknya tuh bisa ketebak. Gitu kan. Ini paling ini paling ini gitu. Enggak, kalau mobil yang udah full elektrikal kan butuh di scan dulu. Gitu ini kan bunyi itu aduh puyeng. Iya gitu, dan ini kalau kenapa pun insya Allah masih bisa jalan gitu loh. Kalau gue ngobrol dari anak-anak Everest juga ya gitu kan gitu. Aman mas gitu. Gitu cocok sih. Iya gitu. Cocok. Hitungannya masih mobil simple tapi nyaman. Lo bisa bawa barang-barang dan itu keluarga juga enak, nggak empet-empetan. Benar. Waduh, itu dia sih, bawa barang banyak. Itu pas gue main ke Jogja tuh banyak banget bawa barangnya. Bawa barang banyak tuh. Nah, gue emang sengaja nyari yang belakangnya tuh masih pair down, karena dia semakin berat semakin enak sebenarnya. Ya kan, gitu. Semakin napak, semakin nyaman juga dia, semakin main ini. Jadi gue semakin gue bawa barang banyak, gue semakin suka. Malah gitu. Semakin suka ya. Semakin enak. Karena kalau nyetir sendiri, jujur bukan kurang enak sih. Ya lebih enak kalau bobot banyak. Masih agak sedikit stiff ya di belakang ya. Betul. Jadi rasanya tuh masih agak sedikit kayak lo kepental gitu memang. Iya. Pas gue bawa full load orang barang, enak. Malah empuknya lebih kerasa, lebih nyaman gitu loh. Jadi emang ya purpose-nya emang searah lah yang dari gue awal niat mau beli mobil ini emang buat keluarga, tapi gue bisa enjoy juga, gue bawa daily no problem gitu. Ya gitu sih. Menarik sih, benar-benar sesuai dengan apa yang emang lo pengen istilahnya achieve dari awal nih ya dengan pakai mobil ini ya. Mantap. Nah Tok, ini satu pertanyaan terakhir. Dukanya pakai Everest lo nih apa nih Tok? Oke, dukanya yang pasti kan mobil nggak ada yang sempurna ya aja ya. Gitu. Kalau dukanya pertama, radius putar.
Radius putar. Radius putarnya ini bisa dibilang sangat kurang bagus ya gitu loh. Apalagi ini mobilnya tuh panjang gitu, mobilnya tuh 5 meter. Tapi radius putarnya jelek banget. Jadi kalau misalnya dibawa di perkotaan, masuk-masuk gang kecil gitu tuh lumayan effort. Ngambil tuh dari jauh, ngambilnya ya harus lebih ekstra lah gitu. Jadi beloknya nggak bisa patah banget. Kemudian steering feel-nya tuh emang rada kopong ya gitu loh. Jadi banyak ininya ya, banyak kosongnya. Banyak kosongnya gitu. Jadi kalau ngomongin driving experience, sebenarnya mobil ini tuh kurang fun to drive lah gitu. Gitu. Kurang fun to drive, tapi bukan berarti nggak bisa having fun sama mobil ini gitu loh. Tapi kalau misalnya bandingin mungkin dari naik mobil yang monokok dan ke leather frame apalagi yang ini yang banyak kosongnya ya lumayan. Gitu sih. Gitu. Terus kurangnya apa lagi ya? Ya lebih ke size-nya aja sih gitu, lebih perlu seni lah gitu ini ya gitu. Tapi memang berarti plus minus kalau kita ngomong ukuran besar ya, ya kan di satu sisi ya lo bisa bawa keluarga, barang dan masih cukup lega. Tapi kalau lo lagi bawanya ke daerah-daerah lewat gang apa, itu lumayan effort, bukan nggak bisa tapi lumayan effort. Lebih gitu. butuh usaha. Iya gitu. Karena kalau dari dimensi sih masih oke banget gitu loh. Lebarnya tuh nggak nyampe 1,8, jadi di jalan Jakarta masih oke gitu. Cuman ya rada ini aja sih, rada butuh ini aja. Terus di belakang tuh ada konde. Itu kalau lihat Everest itu kemungkinan besar kondenya udah pasti lecet-lecet. Iya gitu. Kalau lagi mundur, kayak parkir gitu tuh orang suka lupa. Ya ada konde gitu kan. Jadi itu lecet gitu kan gitu. Terus kurang bertenaga sedikit gitu loh. Jadi sebenarnya salah satu wishlist gue juga ini pengen gue remap. Mau di remap ke depannya insya Allah kalau ada rezeki. Jadi untuk naikin torsi bawahnya itu tuh lumayan ya kurang lah menurut gua gitu. Cuman untuk dibuat lebih effortless aja. Jadi kakinya tuh masih nempel di gas, tapi mobil tuh masih effortless, masih torsinya naik seperti diesel modern pada umumnya loh gitu. Jadi menurut gua tuh ada lacking di situnya sih gitu. Berarti sebenarnya sih kalau bisa gua ambil kesimpulan tenaga sih sebenarnya lo nggak terlalu yang ngeluh banget, tapi alangkah baiknya kalau lo bisa dapat tenaga di bawahnya agak lebih padat gitu ya. Yes, betul. Jadi colekan dari awal tuh mobil lebih berangkat. Benar. Ketimbang sekarang. Gitu. Sama sisanya yang kaitannya sama dimensi dan juga steering ya. Dimensi dari ukuran bodi, terus ada kondenya kan. Sama satu lagi kalau tadi buat steering masih terasa banyak. Kayak lo nyetir Jeep gitu kan, misalnya di tol. Kan kayak walaupun jalan lurus, lo masih banyak koreksinya kan. Kanan kiri kosongnya, kayak gitu ya toh. Jadi kayak di film-film Amerika gitulah, kita gini-gini tapi jalannya lurus. Tapi setirnya gini-gini. Atau di sinetron juga kayak gitu tuh kan. Kalau di sinetron lo liat, kamu kenapa marah sih Yang? Gitu. Itu bercandaan dari zaman dulu. Jangan ketawa, Cak. Malu gua. Tapi benar itu dari zaman dulu kan gitu kan. Bercandaannya kalau nonton sinetron pada lurus, tapi nyetirnya ini. Padahal mobil baru ya. Mobil baru tapi nyetirnya kayak nyetir mobil-mobil tua gitu. Gitu. Oke. Oh iya, ada satu yang belum gue tanyain, Tok. Apa tuh? Buat konsumsi BBM-nya berapa nih, Tok, lo harian? Oke, konsumsi BBM itu jadi di Ford Everest ini salah satu kekurangannya lagi, nggak ada MID. Ditambahin lagi, nggak ada MID. Jadi untuk ngitung konsumsi bahan bakar itu ngitung sendiri gitu kan gitu. Tapi so far sama Everest ini gue happy lah gitu. Ini yang pasti di atas 110 lah. Di atas 110 ya? Di atas 110. Kalau keluar kota itu bisa 112, 114, tergantung kakinya sekolah apa enggak. Kayak contoh gue kemarin, gue ke Jogja, gue dari Jakarta full tank. Full tank itu ini Everest 70 liter. Dari Jakarta 70 liter full? Oke. Nah, pas gue ngisi bensin Jakarta tuh gue nggak langsung berangkat. Gue sempat warawiri sedikit, jadi ngurang dikit lah. Gitu. Nah, pas sampai Jogja, bensin gue masih setengah. Masih setengah sampai Jogja? Ya, jadi kurang lebih habis 35 km. 35 liter. Nah, sampai Jogja itu gue ngitung sekitar 550-an lah ya sampai Jogjanya. Jadi sih on average ya mungkin 114 lah ya, 115. Untuk keluar kotanya lo dapat segitu ya. Which is oke banget dan sih. Ya
Nah gue sukanya nih tangkinya lumayan gede tapi nggak kegedean. Jadi gue ngisi bensin tuh masih mungkin masih ya nggak nyampe sejuta lah gitu kan. Nggak kayak lo ngisi Land Cruiser kan, waduh. Yang belakangnya bete juga pak, nungguin kan lama banget isinya kan gitu. Jadi menurut gue pas lah 70 liter tuh nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil tapi enough buat keluar kota tuh dalam satu tank tuh lu aman banget. Aman insya ya. Allah. Oke. Gitu. Mungkin full range-nya mungkin bisa 1000 kali ya. Secara teori ya bisa mungkin ya gitu. 1000 km in one tank bisa asal bawanya ya kembali lagi ke kaki. kaki. Sekolah Gitu. apa Sekolah enggak apa ya? enggak Atau gitu. kuliah mungkin. Iya, Kalau mungkin. kuliah mungkin bisa 120 Iya, benar. Kalau sarjana apalagi bisa tuh. Surabaya langsung satu tank. Oke. Gitu sih. Nah, teman-teman, mungkin yang bisa gua ambil dari ngobrol owning experience bareng Dito, kita ngerawat mobil sih masih disiplin ya Toh ya. Itu dia kuncinya. Nggak bisa kita anggap remeh kayak udahlah gini aja gampang. Iya. Yang ada mobil jadi nggak long last ya. Benar. Jadi lebih gampang ada kenapa-kenapanya gitu. Iya. Tapi yang gue lihat dari Dito kayak misalnya tadi ngomong, oke, mencoba buat disiplin dengan bahan bakar, servisnya juga on time, dan dia benar-benar coba buat kejadian mobil ini realistis ya, sesuai Realistis emang aja, fungsi yang pengen lo kejar ya gitu ya. Iya. Akhirnya jadi mobil yang happy ya Tok ya. Happy lah. Yang happy. Asik sih. Siap-siap. Kalau gitu thank you banget Tok. Sekali lagi Tok. Thank you. Sehat, sukses selalu. Amin, sehat-sehat juga. Teman-teman, semoga di video ini bisa banyak manfaat yang bisa kalian ambil, baik yang mungkin pengguna Everest ataupun yang mungkin baru mau beli Everest ya. Iya. Ini bisa jadi satu cerita yang bagus banget nih buat kalian dalam mencari mobil Everest. Oke, sekali lagi gue pengen ucapin terima kasih ke Dito. Thank you, Jack. Dan buat teman-teman juga thank you banget yang udah nonton. Insya Allah buat kalian semua sekeluarga sehat-sehat selalu. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Dadah, Assalamualaikum. Assalamualaikum.